Ikhwanul kiram rahimakumullah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian tidak menyembah Allah? Bagaimana kalian bisa jauh dari Allah? Yang sebelumnya kalian ini dalam keadaan mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian Allah kembali menghidupkan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan kepada kita sekalian tentang ayat ini. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa inilah fase kehidupan manusia. Yang pertama, awalnya kita ini mati, tidak ada. Kita manusia tidak ada. Kita makhluk ini tidak ada, kemudian diadakan. Bagaimana kakeknya manusia Adam alaihissalam, Allah ciptakan kulikal Adam min turab, kami ciptakan Adam dari tanah. Melalui proses tanah, nabati tumbuh-tumbuhan muncul, kemudian menjadi tanaman yang dikonsumsi manusia. Dari situlah, dari tidak ada kita manusia, hanya ada di sulbi ayah kita, di tulang belakang ayah kita, kemudian dititipkan di rahim ibu, keluar di bumi, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam rahim ibu, Allah ciptakan kurang lebih 4 bulan dalam rahim ibu, disempurnakan organ tubuh kita manusia. Strukturnya bagus, tidak seperti makhluk lain. Penempatan panca inderanya, pendengarannya, mulut, penempatan kaki dan tangan itu sempurna manusia, tidak seperti binatang. Tetapi ketika kita di dalam rahim, kita berpikir untuk apa tangan, untuk apa kaki, tidak ada fungsinya, untuk apa panca indera, tidak ada fungsinya. Cukup melalui ibu kita saja. Ketika ibu kita makan, kita juga sudah makan. Ketika ibu kita berjalan, kita sudah berjalan. Seolah-olah anggota tubuh ini tidak punya fungsi apa-apa. Ketika Allah adakan kita di dunia, barulah kita mengerti bagaimana pentingnya organ tubuh yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana pentingnya kaki, pentingnya tangan, pentingnya mulut, pentingnya mata, pendengaran, semuanya. Kemudian di bumi ini Allah perintahkan kita untuk menyempurnakan amal saleh dengan sebaik-baiknya, untuk beriman dan bertakwa kepada Allah
allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Allah ingin melihat siapa di antara kita yang amal solehnya itu bagus, yang imannya, takwanya itu sempurna kepadanya. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk salat 5 waktu, ketika Allah perintahkan kita untuk berzakat, untuk berpuasa, dan menunaikan semua amal-amal saleh, kita berpikir sebagaimana di rahim ibu, apa gunanya ini sembahyang? Apa gunanya ini baca Quran? Apa fungsinya ini zikir? Apa manfaatnya amal saleh? Seolah-olah tidak bermanfaat di dunia ini. Itu yang kita pikir. Tetapi ketika Allah mematikan kita kembali dalam fase yang ketiga, di alam barzakh, di alam kubur, barulah nanti kita mengerti ini fungsinya sembahyang, ini fungsinya sedekah, ini fungsinya baca Quran. Nanti di alam barzakh baru kita mengerti ternyata amal saleh ini nanti dipakai, nanti bermanfaat ketika kita berada di dalam kubur. Sebagaimana tangan dan kaki ini tidak punya fungsi di alam rahim, ternyata nanti di alam dunia baru kita mengerti kaki, tangan, anggota tubuh ini sangat bermanfaat. Kita bayangkan saudaraku yang berbahagia, ada orang yang hidup di dunia, Allah berikan ujian, keterbatasan dan kekurangan. Diambil kenikmatan mata, tidak dapat melihat apa yang terjadi. Diambil kenikmatan telinga, pendengaran, tidak dapat mendengar. Diambil kenikmatan mulut, tidak dapat berbicara. Diambil kenikmatan kaki, tangan, tidak bisa berfungsi di dunia. Sehingga Allah hanya bisa menjanjikan siapa yang sabar dengan matanya, maka Allah ganti butanya itu nanti dengan surga. Bagaimana nanti di alam barzakh apabila kita tidak punya amal saleh, apabila kita tidak punya salat, tidak punya baca Quran, tidak punya puasa, tidak punya zakat, tidak punya ketakwaan kepada Allah, maka siksa kita di alam barzakh. Summa yuhikum, kemudian Allah hidupkan kita kembali. Ketika trompet kiamat ditiupkan, itu menandakan kehidupan yang baru, abadi bagi manusia. Ketika nanti malaikat yang meniup trompet sebagai pertanda kiamat, berakhir kehidupan di dunia, tetapi itu sebagai pertanda awal kehidupan manusia, hidup abadi akan dimulai nanti di akhirat. Maka saudaraku yang berbahagia, selain amal saleh secara pribadi kita baguskan secara individu, maka mumpung masih di dunia, perbanyak amal saleh yang sifatnya amal jariyah, yang sifatnya pahalanya mengalir terus menerus walaupun kita juga sudah meninggal dunia. Iza mata ibnu Adam inqata'u amalahu, kata Nabi dalam hadis sahih, apabila anak Adam itu meninggal, semua amal salehnya, amal pribadinya putus. Sembahyangnya selesai, pahala puasanya selesai, pahala umrah dan hajinya selesai, pahala baca Qur'annya selesai, semuanya terputus. Illa min salasa, kecuali 3 perkara.
mengalir terus. Membangun masjid, mewakafkan tanah, menyiapkan air untuk kepentingan umum. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Ketika kita sudah meninggal di alam kubur, ketika semua yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan, yang kita hibahkan dipakai untuk kebaikan dan kemaslahatan, maka pahalanya mengalir terus. Au ilmu yang tafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada seseorang, pernah kita ajarkan kepada masyarakat, maka pahalanya mengalir terus selama ilmu itu terpakai, selama ilmu itu dimanfaatkan oleh kepentingan umum. Kemudian yang terakhir, awwaladin salihun, anak yang saleh. Itu investasi yang paling berharga bagi kedua orang tuanya. Apabila kita memiliki anak, maka kata Nabi, perbanyak anak kalian. Aku bangga nanti di hari kemudian dengan umatku yang banyak. Maksudnya dengan kita mempunyai keturunan, kehidupan berlanjut, dan yang paling utama ada jariah kita yang terus menerus nanti akan jalan pahalanya. Yaitu apa? Apabila anak saleh ini kita didik menjadi anak yang saleh. Apabila anak ini taat, semua amal-amal salehnya otomatis ada imbas untuk kita. Ketika dia salat, ketika dia beribadah, orang tuanya senantiasa mendapatkan pahala. Demikian juga sebaliknya. Apabila kita tidak punya sedekah jariyah, tidak punya anak saleh, maka kemaksiatan yang kita tinggalkan, maka dosa jariyah juga yang akan kita dapatkan. Apabila fasilitas yang kita siapkan, tanah yang kita siapkan untuk kemaksiatan, rumah yang kita wakafkan untuk kemaksiatan, uang harta kita dipakai untuk kemaksiatan keturunan-keturunan kita, maka dosa jariyah juga akan kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah dengan ketakwaan, istiqamah dengan iman dan amal saleh. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.